wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Sunik dan teman-teman kelas 11 Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Boyolali. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan 2 subbab. Tugas nomor 3, memahami tujuan jurnal penyesuaian. Tugas nomor 4, mengidentifikasi item-item yang memerlukan penyesuaian. Sebelum kami masuk ke materi, perkenalkan anggota-anggota kami, yaitu Ersa Dwi Revianti nomor absen 7, Fadila Afifiantika nomor absen 8, Farah Dwi Kartika nomor absen 9, Farhan Dwi Natalino nomor absen 10, Febiana Afifa nomor absen 11, Gebrilia Devi Vinata nomor absen 12. Berikut pembagian presentasi dari kelompok kami. Untuk tugas nomor 3, slide materi 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Farah. Slide materi 3 dan 4 dijelaskan oleh Fadila. Slide materi 5 dan 6 dijelaskan oleh Febiana. Selanjutnya, untuk tugas nomor 4, slide materi 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Gebril. Slide materi 3 sampai 4 akan dijelaskan oleh Farhan, dan slide materi 5 sampai 8 akan dijelaskan oleh Ersa. Baik, saya Farah Dwi Kartika nomor absen 9 akan menjelaskan tugas nomor 3, yaitu slide materi 1 dan 2, di mana akan menjelaskan tentang mengenali fungsi, tujuan, dan pengertian jurnal penyesuaian. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi, tujuan, dan pengertian dari jurnal penyesuaian, maka kali ini kita akan membahasnya secara lebih dalam. Jurnal ini digunakan dan dibuat untuk mengetahui gambaran jumlah saldo real. Oleh karena itu, ketelitian dan pembuatan jurnal ini sangat diperlukan dalam pencatatan akuntansi. Jurnal penyesuaian ini memiliki tujuan dan fungsinya tersendiri, kawan-kawan. Untuk itu, kita harus mengenali lebih dalam tentang apa sebenarnya pengertian maupun tujuan dan fungsi dari jurnal penyesuaian tersebut. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang disusun di saat terjadinya perubahan saldo dari sebuah akun. Jadi, pencatatannya, perubahan saldo di dalam akun tersebut, nantinya akan mencerminkan saldo real. Jumlah ini adalah saldo sesungguhnya yang ada di akhir periode. Dengan demikian, kita tahu bahwasanya jurnal penyesuaian ini akan dicatat di akhir periode. Di jurnal penyesuaian ini dilakukan sebelum worksheet atau penyusunan kertas kerja yang diatur tersebut. Dan jurnal penyesuaian ini disusun setelah menentukan hasil dari neraca saldo, kawan-kawan. Jadi, pembuatannya setelah kita membuat jurnal neraca saldo. Baik. Kemudian, secara garis besarnya dapat kita simpulkan bahwa jurnal penyesuaian ini digunakan sebagai penetapan saldo akhir. Biasanya ini akan dimasukkan pada catatan di dalam buku besar dalam sebuah akun. Dan jurnal ini akan menentukan jumlah pendapatan maupun beban secara bersih. Saya Fadila, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan saldo dan tujuan jurnal penyesuaian. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan saldo. Oleh karena itu, jurnal yang satu ini nantinya akan menggambarkan jumlah atau saldo di setiap akun-akun yang ada. Pencatatan ini akan selalu ada di dalam periode yang sudah berlangsung. Sebenarnya ada dua faktor utama mengapa sebuah transaksi membutuhkan sebuah skala penyesuaian, yakni sebuah keadaan di mana sudah terjadi transaksi, namun informasi terkait transaksi tersebut masih belum dicatat perkiraannya. Perkiraan sebuah transaksi yang berlangsung sudah dicatat. Hanya saja saldo perkiraan masih dalam tahapan penyesuaian agar bisa didapatkan dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, tujuan jurnal penyesuaian.
Untuk memahami lebih lanjut, maka berikut akan kita bahas apa saja yang menjadi tujuan dari sebuah jurnal ini, yakni yang pertama, untuk bisa memastikan adanya mixed akun. Mixed akun ini sendiri adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun-akun seperti ini ada dua jenis, yaitu akun nominal dan akun real. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Untuk menampilkan sebuah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, kita bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Yang kelima, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Dalam kebutuhan yang dialami oleh sebuah perusahaan jasa ada 4 penyebab utama. Penyebab tersebut yang menyebabkan adanya penyesuaian di dalam akhir periode, yaitu 1. Dibutuhkan sebuah penyesuaian untuk pencatatan terhadap akun perlengkapan, karena pasti ada beberapa perlengkapan yang sudah habis digunakan. Yang kedua, mengatasi permasalahan terhadap adanya penyusutan nilai yang berlaku untuk akun aktiva tetap. Yang ketiga, mengatasi masalah beban yang terlewatkan jangka waktu yang tergolong di dalam piutang beban yang harus dilunaskan atau dibayarkan di muka. Yang keempat, penyesuaian yang akan dilakukan untuk membayarkan jenis utang beban karena jasa yang sudah dipakai hanya saja belum dibayarkan. Fungsi jurnal penyesuaian. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, maka kali ini kita akan membahas fungsi dari jurnal penyesuaian, yaitu perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar, sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya, untuk menghitung beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Saya Gabrielia Devinata dari kelompok 2. Bab selanjutnya adalah mengidentifikasi item-item yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, penyusutan aset tetap. Ciri-ciri aset tetap yaitu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan digunakan untuk dijual masa manfaat lebih dari 1 tahun dan disusutkan tiap tahunnya. Karena aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka logikanya tiap tahunnya pasti berkurang. Maka dari itu diperlukan dibuatkan jurnal penyesuaian penyusutan pada akhir tahun. Nah, yang kedua, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran beban secara tunai untuk jangka waktu tertentu, misalnya 2 tahun. Yang seharusnya diakui sebagai beban tahun berjalan adalah dari tanggal transaksi sampai akhir tahun berjalannya. Sedangkan tahun selanjutnya harus dikeluarkan sebagai beban atau pendekatan beban. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan, saya absen 10. Di sini saya ingin melanjutkan dan menjelaskan mengenai slide yang selanjutnya, yaitu mengenai beban yang masih harus dipenuhi. Pada intinya, kita wajib mengakui beban yang seharusnya dipenuhi pada tahun berjalan. Namun, pada tahun itu kita belum memenuhinya. Yang keempat, tentang pendapatan yang masih harus diterima. Pada intinya, kita wajib mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan pada setiap tahunnya. Demikian hal singkat yang dapat saya jelaskan pada slide ini. 5. Pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang kas sebagai tanda diterimanya pendapatan, namun perusahaan belum melakukan kewajibannya, maka pada akhir tahun harus disesuaikan. 6. Pemakaian barang habis pakai. Barang habis pakai misalnya adalah perlengkapan. Jika dicatat sebagai aset berupa perlengkapan, maka ketika barang tersebut habis karena pemakaian, maka harus disesuaikan pada akhir tahun. 7. Persediaan.
Pada akhir tahun, akun persediaan harus menunjukkan saldo persediaan akhir sehingga perlu adanya jurnal penyesuaian. 8. Piutang tak tertagih. Dalam bisnis, adanya piutang tak tertagih merupakan suatu resiko yang harus diterima. Maka dari itu, biasanya pada akhir tahun perusahaan akan mengestimasi berapa jumlah kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih. Untuk metode pencatatan ada 2, yaitu 1. Metode langsung atau write-off. Yang kedua, metode cadangan atau allowance. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.